Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syafika Ramadhani dari kelas Matematika PM03. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi aljabar. Tetapi di sini saya akan memfokuskan lagi pada pembagian dan perkalian aljabar. Sebelum kita lebih jauh lagi tentang perkalian dan pembagian aljabar, tentunya kita harus tahu dulu apa sih itu perkalian dan pembagian aljabar. Nah, baiklah. Yang pertama yaitu perkalian aljabar. Di dalam perkalian aljabar ini tidak sama dengan pengurangan dan penjumlahan. Di dalam perkalian aljabar bukan hanya koefisiennya saja yang dikalikan, tetapi semua komponen-komponen yang ada di dalam aljabar itu semuanya dikalikan. Nah, baiklah, yang kedua, pembagian aljabar. Di dalam pembagian aljabar ini sama halnya dengan pembagian bentuk bilangan bulat. Nah, bagaimana sih cara menyelesaikan soal dari pembagian aljabar? Nah, di sini kita harus mengetahui dulu faktor persekutuannya. Nah, dalam video ini juga kita akan mempelajari bagaimana sih cara mudah mengerjakan soal pembagian dan perkalian dari aljabar. Nah, tentunya ada triknya. Triknya adalah kita menggunakan metode bintang. Apa sih itu metode bintang? Nah, metode bintang adalah metode yang merupakan penyusunan komponen-komponen dari pembagian dan perkalian aljabar. Nah, daripada penasaran, ayo kita cek videonya. Ya, baiklah, hari ini kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian dari aljabar. Kita langsung saja masuk di contoh soalnya. Nih, ini adalah contoh yang pertama. Yang biasa kita lihat atau yang biasa kita pelajari seperti ini. 2x ditambah 5 dan 3x ditambah 1. Nah, ini kan yang biasa kita pelajari. Jadi pertanyaannya, bagaimana sih cara mudah untuk mendapatkan jawaban dari soal ini? Nah, ya, cara mudahnya ialah kita menggunakan metode bintang. Metode bintang itu seperti apa sih? Metode bintang itu yaitu metode bersusun. Begini, 2x ditambah 5 dan 3x ditambah 1. Ini dikali. Pertama-tama yang harus kita lakukan ialah ini, mengkalikan 2x dikali 3 atau 2 kali 3. 2 kali 3 itu berapa? Yaitu 6x kuadrat. Nah, setelah itu kita kalikan lagi 3 dikali 5 dan 2 dikali 1. Yang pertama 2 kali 1 kan 2. Nah, setelah itu kita kalikan lagi 3 kali 5. 3 kali 5 yaitu 15. Jadi 15 yang tadi dan 2 dari jawaban 2 kali 1 yaitu 2 dan 3 kali 5 yaitu 15, kita tambahkan lagi. Jadi hasilnya menjadi 17. Jadi di sini 6x kuadrat ditambah 17. Selanjutnya ini kita kalikan 5 dikali 1. 5 kali 1 kan 5. Jadi di sini 6x kuadrat ditambah 17 ditambah 5. Nah, ini adalah jawaban dari soal yang ini. Mudah kan? Nah, baiklah, di sini kita kan sudah mengerjakan contoh soal yang pertama. Oke deh, kita latihan lagi. Kita beralih ke contoh soal yang kedua. Nih. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini hampir-hampir mirip soalnya dengan yang contoh yang pertama, yaitu 5x ditambah 1 dan 2x ditambah 3. Caranya masih sama ya seperti tadi, yaitu dengan metode bintang. 5x ditambah 1 dan 2x ditambah
3. Yang pertama kita harus mengalihkan 5 dikali 2. 5 kali 2 berapa? 5 kali 2 kan 10. 10x kuadrat ditambah. Nah, selanjutnya kita mengalihkan lagi 5 dikali 3 dan 2 dikali 1. 2 kali 1 berapa? 2. Kita simpan dulu. Dan 5 dikali 3 berapa? 15. Berarti 2 dikali 1 2 dan 5 dikali 3 15. Berarti 2 ditambah 15. Hasilnya jadi 17. Jadi di sini 10x kuadrat ditambah 17. Selanjutnya 1 kali 3. 1 kali 3 itu berapa? Yaitu 3. Nah, mudahkan. Ini adalah contoh yang kedua. Nah, gimana Kak? Contoh soal yang pertama, kedua, gimana? Mudah kan dengan menggunakan metode bintang ini? Nah, tentunya banyak yang bertanya, Kak, ini kan contoh soal pertama dan yang kedua itu menggunakan plus. Terus bagaimana sih Kak kalau kita mengerjakan soal dan menggunakan minus? Nah, oke. Baiklah, di sini Kakak akan memberikan contoh yang ketiga bagaimana cara mengerjakan soal perkalian menggunakan minus. Silahkan disimak. Nah, oke Kak, sekarang kita ke contoh yang ketiga ya, dengan menggunakan minus. Sini contoh ketiga. Soalnya seperti ini. 2x dikurang 1 dan 3x ditambah 4. Metodenya ya pasti tetap sama ya Kak, dengan menggunakan metode bintang. Itu 2x dikurang 1 dan 3x ditambah 4. Nah, yang pertama kita kalikan dulu. 2 dikali 3 berapa? 2 kali 3 kan 6. Berarti 6x kuadrat. Nah, di sini kita menggunakan plus. Selanjutnya kita mengalihkan lagi. 2 kali 4 berapa? 2 kali 4 yaitu 8. Kita simpan dulu di sini Kak. Dan selanjutnya kita kalikan lagi 3 kali min 1. 3 kali min 1 berapa? 3 kali min 1 ya, min 3. Jadi sini 8 dikurang 3 berapa? 8 kurang 3 ya, pastinya 5. Jadi di sini 6x kuadrat ditambah 5x. Nah, selanjutnya Kak, kita kalikan lagi ini. Min 1 dikali 4. Min 1 kali 4 berapa sih? Nah, min 1 kali 4 yaitu min 4. Berarti di sini min 4. Nah, mudah kan Kak? Ini adalah contoh soal dengan menggunakan minus. Yaitu ini soalnya, dan kita mendapatkan jawaban yang mudah dengan menggunakan metode bintang seperti ini. Nah, itulah tadi cara mudah mengerjakan soal perkalian plus dan minus dari aljabar menggunakan metode bersusun. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana sih cara mengerjakan soal pembagian dari aljabar. Oke, silahkan disimak videonya. Ya, oke, baiklah Kak, kita beralih ke contoh yang keempat dengan menggunakan soal pembagian. Di sini contoh soalnya kita mengambil jawaban dari contoh soal yang ketiga ya Kak, yaitu 6x kuadrat ditambah 5x dikurang 4. Nah, kita mau bagi berapa? Kita mau bagi 2x dikurang 1. Nah, ini mudah kok Kak. Jadi pertama-tama kita bagi dulu. 6 bagi 2 berapa? 6 bagi 2 ya 3. Sini 3x. Nah, selanjutnya kita bagi lagi. Min 4 dibagi min 1. Min ketemu min, yaitu plus. Berarti sini min 4 atau min 4 dibagi min 1 yaitu 4. Berarti di sini plus 4. Nah, mudah kan Kak? Ini adalah contoh soal dari pembagian. Gimana Kak? Nah, gimana? Mudah kan mengerjakan soal-soal perkalian dan pembagian dari aljabar menggunakan metode bersusun ini? Semoga teman-teman dapat terbantu dengan adanya video ini mengerjakan soal-soal yang berfokus kepada perkalian dan pembagian dari aljabar.
Mungkin sekian video dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.